Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atan min yaumin hadha ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat bagi kita semua sehingga masih bisa mengikuti perkuliahan hingga detik ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Langsung saja kelompok kami yang beranggotakan saya Januar Fikri Ahmadi dan ada Yogi Pranata mencoba menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudulkan analisis strategi pemasaran efektif terhadap masyarakat desa dan petani. Kita masuk ke bab 1. Abstrak. Pemasaran sering pula diidentikan dengan dunia yang penuh janji manis, namun belum tentu terbukti apakah produknya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Inilah yang harus dibuktikan dalam suatu manajemen pemasaran syariah, baik pada penjualan produknya secara barang ataupun jasa, bahwa pemasaran syariah bukanlah dunia yang penuh dengan tipu-menipu. Sebab pemasaran syariah merupakan tingkatan paling tinggi dalam pemasaran, yaitu spiritual marketing, di mana etika, nilai-nilai, serta norma sangat dijunjung tinggi. Hal-hal inilah yang seringkali dilanggar dalam pemasaran konvensional, sehingga menyebabkan konsumen pada akhirnya banyak yang kecewa pada produk atau jasa yang telah dibeli karena berbeda dengan apa yang telah dijanjikan oleh para pemasar. Pendahuluan. Perkembangan bank syariah di Indonesia memasuki tahun ke-25 sejak pendirian bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Hingga kini jumlah bank umum syariah atau BUS yang disingkat Bank Umum Syariah sebanyak 13 bank dan unit usaha syariah sebanyak 34 bank berdasarkan statistik perbankan syariah tahun 2016. Pangsa pasar perbankan syariah sekitar 4,87% dari total industri perbankan nasional pada 2015. Otoritas Jasa Keuangan mencatat 7 tantangan perkembangan perbankan syariah yang harus dihadapi di masa depan, yaitu yang pertama sinergi OJK dengan pemerintah, yang kedua permodalan, yang ketiga biaya yang mahal, keempat produk yang belum variatif, yang kelima kualitas sumber daya manusia masih minim, keenam keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah, dan yang ketujuh pengaturan dan pengawasan yang masih terbatas. Tentunya sudah banyak model yang diusulkan dalam menghadapi tantangan di atas, salah satunya melalui promosi pada seluruh stakeholder, mulai dari kalangan internal, baik secara internal ataupun eksternal. Salah satu tujuan promosi adalah sebagai media komunikasi dengan maksud mempengaruhi objek promosi, baik pegawai sebagai bagian manajemen bank syariah maupun masyarakat sebagai konsumennya. Iklan merupakan bauran promosi paling efektif karena mampu menjaring konsumen dalam jumlah yang besar dan dalam wilayah yang berbeda, dan juga memiliki peran yang dapat disimpan dalam tempo yang lama. Salah satu media pemasaran iklan adalah koran. Produsen mengemas iklan dengan kombinasi kalimat singkat dan visual agar menarik perhatian pembaca. Media cetak termasuk koran memiliki 2 keunggulan sebagai media pemasaran iklan karena mampu menyampaikan pesan yang kompleks dan menjangkau sasaran yang luas. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama yaitu keberadaan Bank Syariah Indonesia di tengah masyarakat desa dan petani. Yang kedua, hal-hal yang diperhatikan dalam strategi pemasaran produk Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, tujuan penelitian.
Pertama, yaitu mengetahui ketertarikan masyarakat desa dan petani terhadap adanya produk bank syariah Indonesia. Yang kedua, mengetahui beberapa hal yang perlu ditinjau lebih lanjut dalam strategi pemasaran yang dilakukan oleh produk bank syariah Indonesia. Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua, mengembangkan dari penelitian terdahulu mengenai strategi pemasaran yang efektif juga. Kita masuk ke bab 2, landasan teori. Teori yang kita pakai yaitu teori pasar. Teori pasar ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Dimensi sosial yaitu terjadinya kegiatan transaksi atas dasar suka sama suka. Dan dimensi ekonomi yaitu terjadinya keuntungan dari kegiatan transaksi yang saling memberikan kepuasan. Kita masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pemasaran. Pemasaran berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia serta masyarakat. Salah satu dari definisi pemasaran yang terpendek adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Asosiasi Pemasaran Amerika memberikan definisi formal yaitu pemasaran adalah salah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan, dan juga mengelola hubungan kepada pelanggan dengan cara yang menguntungkan dan para pemilik sahamnya. Kotler memberikan definisi bahwa manajemen pemasaran sebagai suatu seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Kotler dan Abe Susanto, yaitu ahli pemasaran, memberikan definisi pemasaran yaitu suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Definisi ini berdasarkan pada konsep inti, yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan, produk, nilai, biaya, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran, dan pemasar. Sehingga secara umum, pemasaran dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan serta keinginan dari pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan yang optimal kepada pelanggan. Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Konsep inti dari kegiatan pemasaran ada 6. Yang pertama yaitu ada kebutuhan, keinginan, serta permintaan. Yang kedua ada produk, jasa, dan barang. Yang ketiga ada nilai, biaya, serta kepuasan. Yang keempat pertukaran, transaksi, dan hubungan. Yang kelima pasar. Yang keenam pemasaran, pemasar, dan pemasok. Pada dasarnya konsep pemasaran mempunyai persamaan dengan konsep pemasaran bank. Konsep pemasaran produksi berorientasi pada kebutuhan konsumen, sedangkan konsep pemasaran bank berorientasi pada konsumen nasabah. Dasar pemikirannya bagaimana caranya aktivitas pemasaran bank ini dapat dilaksanakan berdasarkan suatu falsafah yang mantap, yang mengungkapkan pemasaran yang tanggap, bertanggung jawab, dan selalu memberikan kepuasan pada nasabah serta menguntungkan perusahaan. Konsep pemasaran bank mengandung arti yang pertama, mempunyai falsafah yang mantap dan bertanggung jawab. Yang kedua, berorientasi pada nasabah di satu pihak. Yang ketiga, menguntungkan perusahaan di lain pihak. Secara umum, tujuan pemasaran bank adalah untuk memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang dan terus-menerus. Yang kedua, maksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi ujung tombak pemasaran selanjutnya, karena pemasaran ini akan ditularkan kepada nasabah melalui cerita atau dari mulut ke mulut. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula.
memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Kepuasan pelanggan dalam dunia perbankan harus diartikan secara komprehensif. Artinya nasabah akan merasa sangat puas bila komponen kepuasan tersebut dapat terpenuhi secara lengkap. Berikut ini adalah kepuasan nasabah dalam dunia perbankan. Yang pertama yaitu ada yang namanya tangible. Apa yang dimaksud tangible? Yaitu bukti fisik yang harus dimiliki oleh karyawan bank seperti gedung, perlengkapan kantor dan daya tarik karyawan, sarana komunikasi dan sarana fisik lainnya. Yang kedua ada responsivitas, yaitu adanya kemauan dan keinginan karyawan bank dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga ada assurance, jaminan bahwa karyawan memiliki pengetahuan, kompetensi, kesopanan dan sifat atau perilaku yang dapat dipercaya. Yang kelima, reliabilitas, yaitu kemampuan bank dalam memberikan pelayanan yang telah dijanjikan dengan cepat, akurat, serta memuaskan pelanggannya. Yang kelima, empati, yaitu mampu memberikan kemudahan serta menjalin hubungan dengan nasabah secara efektif, kemudian juga mampu memahami kebutuhan individu setiap nasabahnya secara cepat, tepat, dan akurat. Bawaan pemasaran atau marketing mix. Keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan keahliannya dalam mengendalikan strategi pemasaran yang dimiliki. Konsep pemasaran mempunyai seperangkat alat pemasaran yang sifatnya dapat dikendalikan, yaitu yang lebih dikenalnya marketing mix atau bawaan pemasaran. Kotler atau ahli pemasaran memberikan definisi mengenai bawaan pemasaran, yaitu sebagai berikut. Bawaan pemasaran adalah perangkat alat pemasaran faktor dalam pasar sasaran. Sementara Saladin memberikan definisi bawaan pemasaran adalah serangkaian dan variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Sehingga bawaan sasaran dapat diartikan sebagai perpaduan seperangkat alat pemasaran yang sifatnya dapat dikendalikan oleh perusahaan sebagai bagian dalam upaya mencapai tujuan pada pasar sasaran. Berikut mengenai masing-masing dari unsur bawaan pemasaran yang didefinisikan oleh Philip Kotler antara lain sebagai berikut. Produk. Keputusan-keputusan tentang produk ini mencakup penentuan bentuk penawaran produk secara fisik bagi produk barang, merek yang akan ditawarkan atau ditempelkan pada produk barang tersebut. Yang kedua, price. Pada setiap produk atau jasa yang ditawarkan, bagian pemasaran dapat menentukan harga pokok dan harga jual suatu produk. Yang ketiga, promotion atau promosi. Promosi merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahukan dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan, sehingga pasar dapat mengetahui tentang produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, place atau tempat. Yang perlu diperhatikan dalam kepuasan mengenai tempat yaitu sistem transportasi perusahaan, sistem penyimpanan, dan pemilihan saluran distribusi. Bab 4 kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini yang digunakan yaitu teknik kuesioner dan wawancara. Populasi dan sampel. Populasinya yaitu masyarakat desa dan petani, sampel kurang dari 10 masyarakat desa. Jenis data yang digunakan yaitu kualitatif, skala yang digunakan yaitu skala Likert. Bab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasannya masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui dengan adanya keberadaan Bank Syariah Indonesia. Artinya strategi pemasaran yang dilakukan masih belum sepenuhnya efektif dan optimal karena belum menyeluruh dengan sempurna hingga ke lapisan masyarakat paling pojok. Dengan demikian perlu dimaksimalkan lagi strategi pemasaran yang bisa menarik masyarakat. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil penelitian dari kami, kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.